Pertama, saya ingin mengoreksi bahwa Ahmadiyah Firqoh Qadiani, kata Bung Romli itu Ahmadiyah itu bukan firqoh, tetapi Jamaah Muslimin Internasional yang didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud pada tahun 1305 Hijriah atau 1888 Masehi yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sunnah Nabi Muhammad apa? Utusan Allah. Sunnah Khulafaur Rasyidin khilafah ala min haji nubuah. Nah, jadi satu-satunya jamaah muslimin internasional yang didirikan oleh Imam Al-Mahdi wal Masih Maud dengan perintah dan bimbingan wahyu Allah, dan imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin hanyalah Ahmadiyah. Selain Ahmadiyah itu disebutnya firqoh. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, yaitu di dalam Sahih Bukhari nomor 6557. Dan di dalam hadis itu pun Rasulullah SAW bersabda, fa'tazil tilkal firaq, tinggalkanlah semua firqoh itu, termasuk At-Tijaniyah yang katanya ada dalam Thariqah Al-Mutabaroh yang jumlahnya 360. Berarti Thariqah sendiri sudah pecah belah menjadi 360. Kemudian ada menjadi Aswaja, ada juga yang menjadi Syiah, ada yang menjadi Wahabi. Nah, semuanya itu firqoh. Sedangkan Ahmadiyah adalah Al-Jamaah atau Jama'atul Muslimin Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Itu yang pertama. Kemudian terhadap hadis yang menyatakan jumlah Nabi 124.313 diantaranya Rasul, itu pun hadisnya tidak konsisten. Karena ada juga yang menyatakan jumlah Rasulnya 315. Terus jumlah nabinya juga ada yang menyatakan 224.000. Nah, terhadap hadis-hadis itu ada yang mensyahihkan seperti yang Bung Romli ceritakan. Dan yang saya tampilkan itu adalah dari ulama Aswaja Ibnul Jauzi yang menyatakan bahwa hadis itu tidak sahih, bahkan maudhu atau dusta, atau menimbulkan keraguan. Nah, ini membuktikan bahwa mufassir pun sudah bercerai-berai, sedangkan Al-Quran melarang umat Islam bercerai-berai. An aqimuddin wala tatafarraqu fih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Terus ada lagi, aqimis sholata wala takunu minal musyrikin
walladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an. Ya, itu ada di pertama surah Asy-Syura ayat 13, Ali Imran 103, dan surah Ar-Rum 31-32. Nah, sekarang karena mufassir menafsirkan arti nabi dan rasul pun yang ada di dalam hadis 124.000 nabi dan 313 diantaranya rasul itu berbeda-beda, ya. Dan kata Bung Romli itu biasa, katanya ulama pecah belah itu biasa, beda-beda tafsir biasa, ada yang mensahihkan, ada yang mendoifkan, ada yang memadukan. Itu bukti, ya, bahwa ulama mufassir itu sudah bercerai-berai yang notabene dilarang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, sebagai jawaban atas jumlah nabi itu, kan di dalam Al-Quran tidak ada tentang jumlah nabi, jumlah rasul itu kan. Nah, cuman saya pertama untuk membantah bahwa jumlah nabi, jumlah rasul itu dengan satu ayat saja saya udah cukup, ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin, dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada kaum terdahulu, dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada kaum terdahulu. Ini membuktikan bahwa nabi-nabi itu adalah utusan-utusan Allah. Jadi nabi sama dengan rasul. Semua nabi adalah rasul menurut Al-Quran, ya. Sedangkan hadis yang ada yang mensohihkan, ada yang mendoifkan, ada yang memaudukan, itu tidak bisa dijadikan pegangan karena telah dihakimi dengan surah Az-Zukhruf ayat 6 bahwa semua nabi adalah rasul. Nah, kemudian sebagai jawabannya lagi, ya, bahwa semua nabi dan rasul dan itu tidak perlu ada bilangan atau angka-angkanya, maka di dalam surah An-Nisa ayat 164 Allah Ta'ala pun berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rusulan qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik, yang artinya, dan ada rasul-rasul yang telah kami beritahukan kepada engkau sebelum ini, dan ada rasul-rasul yang tidak kami beritahukan kepada engkau. Nah, jadi di dalam surah An-Nisa 164 ini jelas, ya, tidak ada jumlah di situ. Yang ada adalah Allah Ta'ala memberitahukan rasul-rasul itu kepada Rasulullah SAW, dan ada juga yang tidak diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi clear, ya. Jadi oleh karena itu maka daripada Bung Romli mempercayai ulama-ulama yang sudah bercerai-berai, termasuk ulama Thariqah At-Tijaniyah, salah satu dari 360 thariqah, kata Bung Romli, lebih baik tinggalkan saja, karena Rasulullah bersabda fa'tazil tilkal firaq, dan Rasulullah bersabda pula talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, hendaknya kalian tetap bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Imam mereka itu seperti apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, yaitu imam-imam yang mengikuti sunnahku, yaitu utusan Allah, dan sunnah khulafa'ir rasyidin,
yaitu khilafah ala minhaji nubuwah. Nah, khilafah ala minhaji nubuwah ini telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab hadis Musnad Ahmad, Al-Baihaqi, dan Mishkat. Yaitu pertama, khilafah ala minhaji nubuwah setelah Rasulullah SAW wafat, dan yang kedua adalah 13 abad kemudian, yaitu khilafah ala minhaji nubuwah setelah Isa wal Mahdi wafat, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam wafat, pendiri Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Ya, makanya ingat sabda Rasulullah, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum fa'tazil tilkal firaq. Itu bahasa hadis ya, sedangkan bahasa Al-Qur'annya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, sekian dulu ya Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Ahmadiyah adalah jamaah internasional yang mengikuti Nabi, ya. Kalau mengikuti Nabi, tidak mengakui lagi ada Nabi dong. Kalau mengakui lagi ada Nabi itu bukan mengikuti tapi menyaingi. Jadi lebih tepatnya Ahmadiyah ini mengikuti atau menyaingi, ya. Ingin ikut-ikutan agar dapat glamor, dapat pamor seperti Nabi Muhammad, ingin dalam posisi dapat keutamaan hal demikian. Ini menyaingi, ya. Memakai dalil surat As-Saff ayat 6, ya. Wa idh qala Isa bin Maryam. Nah, ini wa idh qala Isa bin Maryam ini kan untuk Nabi Muhammad. Kalau untuk Imam Ahmad seandainya ada, harusnya wa idh qalanya bukan Isa bin Maryam, wa idh qala Muhammad bin Abdullah, gitu. Nabi Muhammad yang menyampaikannya, ya. Bukan wa idh qala Isa bin Maryam li Bani Israil, bukan kepada Bani Israel tapi kepada Quraisy, li Bani Quraisy atau li Bani Abdul Manaf sebagai moyangnya dari Nabi Muhammad, ya. Nah, li Bani Abdul Manaf, ya. Wa idh qala Isa bin Maryam li Bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Nah, minat Taurahnya bukan minat Taurah, minal Quran, gitu dong, ya. Musaddiqal wa idh qala Isa bin Maryam li Bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya wa musaddiqal wa idh qala Isa bin Maryam li Bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Nah, harusnya minal Quran, ya, minat Taurah, wa mubasyirina bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, baru di situ nanti Nabi Muhammad itu mengatakan min ba'di ismuhu Ahmad. Ini yang mengucapkannya Nabi Isa, kok jelas-jelas Ahmad itu Nabi Muhammad, kok mau dipelintirkan ini adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ini kan, jadi ini bukannya mengikuti tapi menyaingi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ahmadiyah adalah jamaah muslimin internasional yang didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Al-Mahdi wal Masih Maud Khalifatullah, dengan perintah dan pengawasan wahyu Allah, dan imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sunnah Nabi Muhammad itu kan utusan Allah, hanya bisa diikuti oleh Imam Al-Mahdi, karena menurut Rasulullah Al-Mahdi itu adalah
utusan Allah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Aku kabarkan berita gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari umatku. Clear kan? Itu ada di Musnad Ahmad nomor 11061. Ya. Kemudian berkaitan dengan surah As-Saff. Itu yang harus dilihatnya adalah wa mubasysyiron bi rasul ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Nah, kalau Pak Tatang melihatnya dari wa'id qala Isa bin Maryam, ya, maka itu sesungguhnya harusnya ada di Injil. Ya. Karena Allah Ta'ala ini memberitahukan saja bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah, atau sebaliknya nih, Al-Mahdi itu adalah perumpamaan Isa ibnu Maryam. Ada di surah Az-Zukhruf ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Dan ketika ibnu Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum engkau umat Islam hingar-bingar membantahnya, menentangnya, memprotesnya, ya. Nah, kemudian kembali kepada As-Saff ayat 6, ya. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil ini Rasulullah ilaikum. Nah, di sini kan jelas ya bahwa Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Dan dengan cara seolah-olah Nabi Isa berkata lagi, ya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian yang menggenapi kitab sebelum nyuku, yaitu Taurat, yaitu kitabnya Musa. Ya. Nah, sekarang Nabi Isa maupun Nabi Muhammad, ya. Karena kan wahyu Allah dalam Al-Quran itu kan dibacakan atau ditilawatkan oleh Nabi Muhammad. Aslinya kan dari Allah Ta'ala, keluarnya dari mulut suci Nabi Muhammad SAW. Baik Nabi Isa maupun Nabi Muhammad mengatakan wa mubasysyiron bi rasul ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Nah, ketika kalimat itu dikatakan oleh Nabi Isa, maka kata seorang Rasul bernama Ahmad itu untuk Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi Muhammad yang mengatakannya, maka seorang Rasul yang bernama Ahmad itu tertuju kepada Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 3, ya, dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam, ya, wa akharina minhum, ya, yang bisa dikatakan wa huwallazi ba'atsa fil akharina rasulan minhum. Itu. Nah, jadi Imam Mahdi dari bangsa Akhorin. Rasulullah menjelaskan di dalam Sahih Bukhari bahwa bangsa Akhorin itu adalah bangsanya Salman, yaitu bangsa Persia, ya. Nah, bangsa Persia itu indikasinya adalah Mirza. Nah, Mirza itu adalah gelar bangsawan Persia campuran dengan Sayyidah, sehingga pas itu kan. Kalau Sayyidah itu di sini maksudnya adalah ahlul bait Rasulullah SAW atau itrah ahlul bait Rasulullah SAW dari anak cucu Fatimah radhiyallahu anha dari jalur ibu-ibu gitu. Dari jalur bapak-bapaknya adalah bangsanya Salman, yaitu Persia. Nah, makanya Mirza Ghulam Ahmad itu menunjukkan bahwa seorang Rasul yang bernama Ahmad keturunan bangsawan Persia campuran dengan Sayyidah. Nah, clear kan? Jadi demikian. Ada satu hal lagi. Pertanyaan kan harusnya musaddiqol lima baina yadayna minal Quran. Nah, itu ada tuh jenis kerasulan macam itu adanya di surah Ali Imran ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
lama ataitukum min kitabi wal hikmah thumma ja'akum rasulam musaddiqal lima ma'akum. Nah, artinya apa saja yang aku berikan kepada kalian, yaitu kitab dan hikmah. Kitab dan hikmah itu Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian summa ja'akum rasulan musaddiqal lima ma'akum. Kemudian datang seorang rasul yang akan menggenapi atau membenarkan apa yang ada pada kamu, apa yang ada pada umat Islam. Apa itu? Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jelas ya. Jadi jenis kenabian Imam Mahdi itu adalah musaddiqal lima baina yadaya minal Quran was sunnah. Ini ada hadis juga yang memperkuatnya. Bunyinya begini: Yanzilu Isa bin Maryam musaddiqan bi Muhammadin ala milatihi imaman mahdiyan wa hakaman adalan fayaqtulud dajjal. Nah, itu ada di hadis riwayat At-Tabrani, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, yang artinya Allah akan mengutus Isa ibnu Maryam masalan, ya, yang membenarkan Muhammad atas agamanya, yaitu Al-Quran wa Sunnah, ya, atau agama Islam, sebagai Imam Mahdi. Jadi Isa ibnu Maryam itu sebagai Imam Mahdi, ya, dan hakim yang adil, ya. Kemudian dia membunuh Dajjal, gitu. Nah, nanti saya tambahin lagi deh biar lengkap. Jadi di mana ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Isa akan datang, kan gitu. Nah, mari kita baca surah Az-Zukhruf ayat 63. Di sana dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma jaa'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wali ubayyina lakum ba'dal ladzi tahtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Isa datang, maksudnya di sini Isa adalah Ibnu Maryam masalan, ya. Dan ketika Isa datang dengan tanda-tanda yang nyata, kemudian ia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan hikmah. Nah, ini yang dimaksud dengan hakaman adalan. Dan untuk menjelaskan beberapa hal kepadamu yang mengenainya kamu umat Islam berselisih. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, ya. Yang mengenainya umat Islam berselisih itu kan kedatangan Ahmadi juga sama ketika umat Islam sedang berselisih. Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafim minan nas wa zalazil. Musnad Ahmad nomor 11061. Aku kabarkan berita gembira tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku ketika terjadi perselisihan atau ikhtilaf, cerai-berai di antara umat Islam dan kegoncangan-kegoncangan, ya. Artinya umat Islam sedang goncang itu, satu sama lain saling menyesatkan, kafir, wah segala macam itu. Bahkan sampai perang bunuh-bunuhan tuh di Saudi Arabia, ya. Begitu Pak Roger, ya.